Baik, selamat malam untuk kita semua. Nama saya Antonius Mentolas, NPM 12200115. Dalam teori video ini saya akan menjelaskan teori Hexter-Ohlin. Yang pertama, teori Hexter-Ohlin. Teori Hexter-Ohlin dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Hexter dan Bertil Ohlin. Teori ini disebut dengan teori proporsi faktor atau teori ketersediaan faktor. Karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antara negara dan perbedaan proporsi menggunakan dalam produksi barang-barang. Yang kedua, perbedaan teori Hexter-Ohlin. Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya yang melimpah akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor yang dihasilkan dengan sumber daya tersebut. Teori Hexter-Ohlin menyatakan belum tentu, karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara. Yang kedua, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa bila suatu negara memiliki biaya produksi yang lebih rendah atau harga faktor rendah, atas suatu faktor akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor barang tersebut. Teori Hexter-Ohlin menyatakan belum tentu, karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara. Yang ketiga, teori perdagangan internasional lainnya. Paradoks Leontief. Teori Hexter-Ohlin yang dikenal sebagai teori perdagangan internasional modern yang masih belum sempurna. Menguji terhadap teori ini sehingga sekarang masih dilakukan karena banyak ahli ekonomi mulai menilai bahwa teori tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, teori Linder. Asumsi lainnya dari teori Hexter-Ohlin adalah adanya kesamaan selera di antara kedua negara. Hal ini kurang relevan jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Seorang ekonomi asal Swedia, Staffan Bestam Linder, mengemukakan teori Linder berkaitan dengan selera konsumsi yang sangat berpengaruh oleh tingkat pendapatan produksi. Yang keempat, relevansi teori Hexter-Ohlin dalam ekspor Indonesia. Yang pertama, GDP per kapita. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz 2015 menjelaskan bahwa teori Hexter-Ohlin muncul karena adanya perbedaan level negara. Dalam hal ini adalah negara maju akan berdagang dengan negara berkembang karena memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan dalam teori Linder, perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya kesamaan preferensi antara negara namun dalam produksi yang berbeda. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekelompok individu karakteristik serupa yang tinggal dalam suatu wilayah. Populasi suatu negara atau penduduk warga negara suatu negara bisa didefinisikan sebagai orang yang tinggal di suatu daerah dan secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di wilayah negara dengan buktinya kewarganegaraan. Yang ketiga, inflasi. Inflasi merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.
antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atas bahkan spekulasi. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Yang kelima, kurva kemungkinan produksi. Dari tabel ini, batas kemungkinan produksi digambarkan dalam bentuk garis lurus. Maka biaya pengorbanan dalam memproduksi kain dinyatakan dalam makanan adalah konstan. Biaya pengorbanan adalah sejumlah meter kain yang harus dikorbankan oleh perekonomian untuk memproduksi sejumlah ton makanan. Dalam materi ini saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama, Hadi Hamdi 2001, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Bogor, Galia, Indonesia. Yang kedua, Tambunan, Tulus tahun 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor, Galia, Indonesia. Sekian dan terima kasih.